Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terus Uki. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Pak. Masya Allah. Udah mau Ramadan nih insya Allah ya. Ya, tanggal 21, 9 harian lagi. 8 atau 9. Insya Allah. Kalau estimasinya tanggal berapa satu Syawal tuh? Persis itu sudah merilis tanggal 2 April ya? 2 April, hari Sabtu. Jadi Jumat malam kita mulai tarawih. Tarawih boleh di masjid sekarang ya? Di masjid, sudah dibolehkan ke masjid. Dan shopnya rapat. Shopnya gimana tuh? Rapat? Udah mulai rapat. Insya Allah. Tapi pakai masker. Ya, itu lihat kondisi masing-masing. Tapi MUI itu sudah membolehkan rapat. Di beberapa perkantoran juga sudah mulai rapat sabnya. Saya tadi ke mana kantor Bea Cukai, Masjid Bea Cukai Tanjung Priok juga sudah rapat. Iya. Masih banyak juga sih kasusnya di Jawa Barat. Iya, cuman kan ini dia bukan Delta ya, jadi yang Omikron ini agak dengar-dengar agak ringan gitu. Pak Engki gimana kabarnya Pak Engki? Sehat? Alhamdulillah khair, Dok. Sehat, Dok. Banten ya? Masya Allah. Dari Banten. Alhamdulillah. Di mana Bantennya, Pak? Bantennya di? Ya, Dok. Ya, Pak, Bantennya di mana? Di Bantennya? Di Anyer, Sat. Oh, di Anyer. Oh, ke pantai ya? Iya. Mampir, Sat, kalau ke Anyer. Udah lama sekali. Lama sekali nggak ke Anyer. Ke sana ya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah 31 peserta yang sudah bergabung dari rekan-rekan sambil menyusul yang lain. Bisa kita mulai ya, Dok Bas. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ikhwati filman rahimakumullah, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, relawan tangguh dari Bulan Sabit Merah Indonesia dan juga para pemirsa untuk kegiatan atau kajian Rabuan yang setiap kali kita adakan setiap hari Rabu ini, alhamdulillah patut kita bersyukur, tidak henti-hentinya kita bisikkan, kita lafadzkan kehadirat Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan pada kita, karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa bermuajahah, bisa mengikuti kegiatan kajian Rabuan ini dengan kegiatan dengan sehat walafiat. Kalau kita lihat berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang telah banyak mendahului kita, yang mereka mengharapkan Ramadan, ternyata dengan adanya pandemi kemarin mereka tidak bisa ikut dan dipanggil Allah SWT. Yang artinya Ramadan ini memang bulan yang sangat mahal, bulan yang sangat istimewa. Jadi janganlah kita sia-siakan Ramadan ini. Alhamdulillah, salawat salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan istiqomah hingga akhir zaman. Untuk memulai kajian Rabuan ini, marilah bersama kita buka dengan membaca lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir guru kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Happy Andi Bastoni, MA MPDI. Beliau adalah penulis 57 judul buku dan juga dosen, juga owner dari Pustaka Al-Bustan dan juga founder kajian Sirah. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan optimalisasi ibadah Ramadan. Ikhwah fillah rahimakumullah, sesungguhnya keutamaan Ramadan itu lebih utama dari 11 bulan lainnya. Dan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan keutamaannya. Banyak yang melewatkan Ramadan karena mereka tidak paham keutamaan-keutamaan tersebut. Seseorang jika paham keutamaan Ramadan, maka akan benar-benar memaksimalkan amal di bulan Ramadan agar menjadi alumnus Ramadan yang benar-benar takwa. Dan di sini, di Ramadan ini Allah tidak meminta kita untuk menjalankan Ramadan yang banyak, tapi Allah minta kita untuk menjalankan Ramadan itu bisa berkualitas. Dan insya Allah hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Happy Andi yang akan membahas tentang optimalisasi kegiatan apa saja, amal apa saja yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Pada Ustadz Happy, pada beliau, fayatafadhal masykurun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Para peserta kajian, Ustadz Hengki, Dr. Basuki, kemudian teman-teman yang lainnya ada 36 partisipan yang tergabung di aplikasi Zoom. 36 partisipan Zoom ya. Bisa jadi satu akun dinikmati oleh beberapa orang ya. Ini yang muncul di kamera ada akun Edi Purwanto. Ini orang nih kan ya. Jadi satu akun bisa beberapa orang yang menikmatinya. Juga mohon izin ada satu kamera kecil saya aktifkan untuk live YouTube sebagai dokumentasi yang mungkin suatu saat bisa kita nikmati ulang. Panitia juga mungkin merecording acara kita ini sehingga bisa kita nikmati kapanpun insyaallah ya. Bersyukur pada Allah SWT di Rabu malam ini kita kembali di acara kajian Rabuan ya yang sudah berlangsung beberapa pertemuan sebelumnya.
hanya saja kalau pada pertemuan sebelumnya kita fokus pada pembahasan sirah an-nabawiyah, maka malam hari ini kajian kita rada spesial. Ya. Jadi kalau martabak spesial itu biasanya kejunya, ya, susunya ya lebih banyak biasanya. Semoga dengan demikian juga dengan kajian kita malam hari ini ya. Menyambut Ramadan ya, yang hari ini kita berada di tanggal 24 ya, 23 Kamis ya. Berarti sudah masuk malam Kamis, ya, sudah masuk tanggal 21. Ya, 21 bulan Syaban. 21 Syaban. Kalau jumlahnya nanti 29 jumlah harinya, berarti kita som Ramadan di tanggal 2 April insya Allah. Kalau tidak salah, Persis itu sudah merilis di Facebook ya, saya sempat muncul di beranda saya tadi siang ya, sudah diputuskan tanggal 2 ya, dan hilalnya itu di atas 2 derajat ya, atau 2 derajat di atas ufuk ya. Pengalaman sih kalau 2 derajat di atas ufuk kemungkinan bisa jadi, bisa terlihat ya. Yang repot itu kalau hilal itu masih di bawah 2 derajat. Jadi dalam kaidah ru'yatul hilal, hilal yang masih berada di atas atau di bawah 2 derajat itu wujudul hilal, ada hilalnya. Tapi ghairu imkan ru'yah, agak sulit dilihat. Nah, ini yang kita suka berbeda nanti ya. Jadi diteropong enggak kelihatan ya. Tapi sebenarnya dia sudah ada, cuman masih di bawah 2 derajat. Sesekali kelihatan, tapi kadang sulit. Nah, ini yang kadang membuat kita berbeda pendapat. Bagi yang menganut mazhab ru'yatul hilal, ya belum wajib puasa karena belum kelihatan. Ya. Tapi yang menganut mazhab ahlul hisab atau menggunakan hisab, ya, pakai B ya, hisab. Ya. Karena ada juga ahlul hisab pakai P ya. Itu ahlul hisab namanya ya. Nah, jadi menurut ahlul hisab atau dengan menggunakan hitungan dan falakiyah itu sudah ada ya. Jadi wujudu al-hilal ini agak riskan, tapi kalau di atas 2, 3 saja itu baik yang menganut ru'yatul hilal bisa kelihatan, apalagi yang hisab yang menggunakan hitungan ya. Semoga tahun ini kita bersama ya, sebab enggak enak juga kalau kita ada yang puasa, ada yang enggak gitu ya. Jadi kebersamaan itu akan lebih menyenangkan ya. Dan apapun kita ya, saya menganut pendapat ya, karena kita bersama ya, kita ngikuti ya, hasil ijtihad dan kemudian hasil sidang isbat Kementerian Agama dan ormas-ormas yang lainnya ya. Ini bukan masalah politik saya kira ya. Jadi bagi yang banyak kritik terhadap pemerintah hari ini, yang nggak usah dibawa-bawa dalam konteks ru'yatul hilal. Karena selama ini ya, Kementerian Agama itu dia tidak berdiri sendiri ya, tapi dia dibersamai oleh ormas-ormas yang lain dalam menentukan hilal. Jadi apapun keputusan pemerintah nantinya, secara pribadi saya menghimbau ya, agar kita ikuti dan menganulir pendapat-pendapat yang lain. Karena kaidah ushul fikih mengatakan qararul qadhi yarfa'ul khilaf. Jadi ketetapan qadhi, hakim, pemerintah dalam hal ini ya, ketetapannya itu dia menganulir pendapat-pendapat yang lain. Ya, kayak ada orang yang berselisih, kemudian diputuskan oleh hakim, maka keputusan hakim itu mengikat. Semua perselisihan itu dianulir, tidak ada lagi. Karena sudah diputuskan. Ya. Oke, baik. Jadi berkisar antara 9 harian lagi ya, kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, dan karenanya tema kita hari ini bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan ya, ibadah di bulan Ramadan nanti insya Allah. Dan barangkali ini juga penutup kajian sementara kita ya, sebelum Ramadan ini. Di bulan Ramadan nanti mungkin kalaupun ada lebih spesial, karena jam-jam segini biasanya kita masih di masjid untuk tarawih ya. Mungkin waktunya nanti disesuaikan kalau memang ada.
Iya, kita akan mulai dari sedikit ulasan tentang sejarah saum Ramadan. Ya, jadi kita masih nuansa sirahnya lah ya, ada sejarahnya ya. Saum Ramadan ya, dan tadi sore ada teman nanya ya, Ustadz, apakah Khadijah itu pernah berpuasa Ramadan? Khadijah istri Rasulullah. Saya bilang tidak. Ya, tidak. Mengapa? Karena sampai Khadijah wafat, syariat Ramadan itu, puasa Ramadan, sahur Ramadan itu belum ada. Ya. Karena Khadijah meninggal sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Sementara puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah SWT pada tahun kedua Hijriah, jelang Perang Badar. Ya, kalau kita mengambil pendapat Imam Ja'far At-Tabari, beliau mengatakan syariat puasa Ramadan atau kewajiban melaksanakan puasa Ramadan ini turun tidak lama setelah perintah berpindahnya kiblat. Ya. Nah, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu ya sempat sholat berjamaahnya itu atau sholat 5 waktu, sholat lah ya, itu menghadap ke Baitul Maqdis atau dikenal dengan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Itu kalau kita lihat ke arah utara. Utara. Kan Madinah, Mekah di bawah, di atas Syam itu kan bagian atas. Jadi atas. Nah, sampai kemudian Nabi berharap kiblat itu pindah ke Masjidil Haram, ya. Maka setelah 16 atau 18 bulan Nabi sholat atau ke arah Al-Masjidil Aqsa, baru kiblatnya pindah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, syariat puasa ini enggak lama. Ya. Dalam riwayat perpindahan kiblat itu terjadi di hari Selasa, ya, di akhir atau di pertengahan bulan Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Nah, syariat puasa Ramadan ini turun pada akhir Sya'ban itu. Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Jelang Perang Badar. Nah, jadi ketika terjadi Perang Badar itu sudah masuk bulan Ramadan. Ya, sudah kaum muslimin sudah berada di bulan Ramadan. Nah, ini sejarahnya ya. Jadi di Mekah, era Makkiyah itu belum ada puasa Ramadan. Sebagaimana syariat-syariat yang lainnya, misalnya azan, sholat berjamaah, sholat Jumat, Ramadan, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, Idul Fitri, Idul Adha, haji, umrah itu belum ada. Nah, semua syariat itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Termasuk diantaranya puasa. Makanya kalau kita hitung durasi kehidupan Rasulullah yang meninggal di tahun ke-11, jadi Nabi itu cuma 9 kali puasa. Ya, 9 kali puasa. 2 Ramadan, 2 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun ke-10. Sampai tahun ke-10 gitu kan. Nah, tahun ke-11 beliau tidak bisa puasa lagi karena keburu meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Nabi kan wafat di bulan Rabiul Awal sehingga belum ketemu Ramadan tahun ke-11 Hijriah. Jadi kalau mau banyak-banyakan puasa ya banyakkan kita dari Rasulullah. Saya di usia yang masuk belum genap 47 atau 46-an ini ya alhamdulillah ya, sejak usia sebelum SD atau anggaplah SD lah ya, usia 7 tahun saya udah puasa. Artinya saya udah puasa insya Allah 39 tahun. Insya Allah ya. Apalagi Dr. Basuki atau yang lain yang lebih senior bisa jadi 50 sekian tahun nih. Nah, Dr. Basuki berapa usia sekarang? Iya. Malu ya. Nah, jadi Nabi itu cuma 9 kali Ramadan, ya, cuma 9. Hanya 2 kali kalau tidak salah beliau puasanya 30 hari, sisanya itu 29 hari. Jadi lebih banyak usianya di bulan itu 29. Jadi tapi tidak menutup kan 30 juga karena Nabi mengatakan usia bulan itu ya bisa 29 atau 30 hari antara 2 itu. Jadi tidak ada yang 31 atau 28 sebagaimana penanggalan Masehi ya. Nah, baik. Nabi berpuasa dan sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa syariat puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada Rasulullah dan para sahabat atau kaum muslimin saat itu.
tapi sudah ada pada generasi sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba, sebagaimana ditetapkan alal ladzina, atas orang-orang yang qablikum, min qablikum, sebelum kalian. Jadi umat Rasul, para nabi sebelum Rasulullah dulunya mereka puasa. Makanya kita kenal ada puasa, misalnya ketika Nabi datang ke Madinah itu, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu puasa di tanggal 10 Muharram, Asyura. Kata Rasul, apaan nih, kenapa mereka puasa? Ya. Kata para sahabat Ansar menjelaskan, itu hari agung, hari mulia bagi orang-orang Yahudi. Mengapa? Sebab tanggal 10 Muharram itu najallahu fihi Musa. Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Ya, itu selamatnya itu 10 Muharram. Ya, fa shama Musa, ya, wa shama Banu Israil. Lalu berpuasalah Nabi Musa dan pengikutnya juga berpuasa. Ya, maka dalam sabda Nabi mengatakan, ana ahaqqu bi Musa, ya, saya lebih berhak daripada Musa. Ya, fa shama Rasul, maka Nabi berpuasa juga di bulan di tahun tanggal 10 Muharram tersebut yang kita kenal dengan puasa Asyura, ya. Dan sampai kemudian ketika Ramadan diwajibkan berpuasa, puasa Asyura menjadi wajib. Yang tadi menjadi sunnah, ya. Jadi puasa Asyura itu menjadi sunnah, sementara yang wajib Ramadan. Jadi puasa ini bukan hal yang baru, ya. Sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, bahkan dalam Qasas al-Anbiya juga dikatakan ketika selamat dari banjir besar pada masanya, Nuh juga berpuasa. Ketika Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan hut, ya, al-hut dalam Al-Qur'an, ya, mungkin entah paus atau apalah, dalam Al-Qur'an disebut dengan al-hut, ikan besar, itu pada hari itu juga, ya, Yunus berpuasa. Nah, jadi Yunus berpuasa. Jadi puasa ini bukan hal yang baru. Nah, hanya saja ada keutamaan pada puasa umat Rasulullah SAW ini, di mana mereka, ya, kalau dulu umat-umat sebelumnya, kalau mereka puasa itu nyambung, ya. Jadi ba'da maghrib sampai isya itu boleh berbuka, nanti ba'da isya, ya, sampai jelang subuh gitu kan, itu nggak boleh berbuka, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan. Jadi pendek sekali. Nah, jadi nanti jelang subuh, ya, baru kemudian mereka, ya, sahur lah kalau sekarangnya sahur, ya, sampai begitu subuh tiba mereka menahan diri seperti kita. Nah, ini puasa umat-umat sebelumnya, dan di awal-awal kaum muslimin sempat melakukan itu, ya, Makanya mohon maaf, ini sudah 17 tahun ke atas semua, insya Allah, ya. Ada hadis yang mengatakan ada para sahabat Nabi itu, mohon maaf, yang berhubungan dengan istrinya itu ba'da maghrib. Saya, Pak Dokter Basuki, awalnya karena nggak tahu sirahnya, ya, saya agak heran. Mereka suami istri berhubungan ba'da maghrib. Apa nggak ada waktu lain gitu, ya? Saya kebayang kita di Indonesia aja gitu, ya. Kalau di Indonesia kan kita buka puasa gitu kan, lalu kemudian sholat maghrib, setelah itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita siap-siap sholat isya gitu kan. Apalagi saya misalnya ada kajian jelang iftar di masjid ini, nanti saya harus imam dan kultum di masjid lain, itu butuh perjalanan. Maka saya merenung, bagaimana ada para sahabat Nabi yang justru, ya, muasyarah dengan istrinya itu, ya, ba'da maghrib. Nah, ternyata terjawab sudah. Pertama, dalam beberapa kondisi di masjid di daerah Jazirah Arab itu, antara maghrib dan isya itu agak panjang. Pada musim apa itu, ya? Musim panas apa musim dingin tuh, ya? Yang malamnya agak panjang, musim dingin berarti, ya. Jadi inda syita, ya. Jadi kalau di Jazirah Arab itu kan cuma 2 musim. Syita wa saif, musim dingin dan musim panas, ya. Kalau Eropa kan ada musim gugur dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita musimnya banyak di Indonesia, ya. Pertama musim durian, ya. Musim rambutan itu musim semua, ya. Nah, kenapa? Karena ada waktu tertentu di mana maghrib dan isya itu lama, ya. Saya pernah lupa saya tahun berapa. Saya tuh kok lama banget. Mengapa? Begitu saya pulang dari masjid, ya, buka puasa di Masjidil Haram, maka
Kemudian santai saya pulang ke hotel. Walaupun di Masjidil Haram itu sudah dapat bukaan gitu kan, iftar, roti, bla bla. Tapi nggak ada nasi Padang. Tidak ada nasinya ya. Jadi kita orang Indonesia walaupun udah makan roti, udah makan bla bla, kurma, itu serasa belum buka puasa itu ya. Makanya pulanglah ke hotel dia nyari nasi, ke restoran nyari nasi. Itu santai kita. Itu kok belum azan-azan, jadi lama. Antara maghrib dan isya itu pada waktu-waktu tertentu dia agak lama ya. Mungkin di musim dingin lah, di mana malamnya itu agak panjang. Nah, selain itu juga karena syariat dulu mereka dibolehkan hanya ba'da maghrib sampai isya saja. Setelah isya itu nggak boleh lagi. Makanya ada sahabat Nabi yang bablas. Setelah isya itu kebablasan dengan istrinya. Maka Allah SWT dalam Al-Baqarah yang tadi kalau wajib puasa itu kan 183. Nah ini satu halaman setelahnya Allah SWT berfirman, uhilla lakum lailatas shiyam. Nah ini asbab nuzul ayat ini kan. Al-Baqarah ayat 187 ya. Uhilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum. Maka hari ini kata Allah, mulai aku halalkan, uhilla lakum lailatas shiyam, pada malam di mana kalian puasa. Ya, untuk apa? Ar-rafathu ila nisaikum. Ya, untuk bercanda, bergurau ya, dengan istri kalian. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun dan sebagainya. Nah, jadi inilah keutamaan ya, syariat umat Rasulullah SAW ini ya, atau syariat Rasulullah SAW dan umatnya. Di mana pelaksanaan Ramadan atau puasa itu relatif lebih mudah ya dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Mengapa? Sebab sebagaimana didefinisikan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnahnya, ketika beliau bicara tentang definisi as-shaum, beliau mengatakan ya, as-shaumu atau puasa itu adalah al-imsak, yang menjaga, menahan, anil muftirat, dari hal-hal yang batalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Hanya itu. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak berhubungan dan batalkan puasanya ya min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari. Setelah matahari terbenam ya, sampai kemudian subuh, kita boleh ya melaksanakan hal-hal yang kita perlukan, makan, minum dan seterusnya ya. Nah, karenanya belajar atau berangkat dari definisi ini, waktu berpuasa itu ya tidak ditentukan oleh jam. Ya, bukan puasa itu dari jam 6 sampai jam 6, enggak. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, mungkin dia berbeda gitu ya. Maka tak Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fikih Siyamnya mengatakan, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu pada bulan Ramadan, artinya bulan qamariyah ya, bukan bulan syamsiyah. Jadi kita puasa itu Ramadan, bukan bulan Desember, Januari ataupun November, enggak ya. Supaya apa? Supaya puasa itu atau puasa Ramadan itu berada pada setiap musim. Ya, jadi dia muter ya. Karena perbedaan antara penanggalan Hijriah dan Syamsiah itu sekitar 10 atau 11 hari. Misalnya seperti tahun kemarin ya, kita puasanya di bulan Mei ya, maka tahun ini kita puasa di bulan April. Maka tahun depan mungkin kita akan berpuasa di bulan Maret, terus muter. Sehingga mereka yang berada di beberapa musim ya, yang kadang lama siangnya atau sebaliknya, itu akan merasakan pada setiap musim. Saya pernah di 2013 diundang oleh komunitas muslim ke Australia di Melbourne. Saya ingat banget. Tahun itu subuh itu hampir jam 7 subuhnya jam 7 pagi. Apalagi kalau sholatnya di Masjid Turki, di mana mereka sholatnya memang di ujung-ujung waktu subuh itu ya. Jadi nggak lama setelah salam ya, nunggu sebentar udah syuruk gitu ya. Kalau kita kan nggak. Nah, maghribnya itu jam 5 lewat dikit, 15 menit, 5-10 menit ya. Jadi siangnya itu pendek. Jam 7 sampai jam 5 gitu kan. Tapi 2017 saya pernah ke Tokyo, Jepang
2017 waktu itu gantian dengan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Irfan Syafibik dan seterusnya, saya 12 hari. Itu ingat banget saya. Kami makan sahur itu 2:30 dini hari. Ya. Mengapa? Karena azan subuhnya jam 3. Jam 3 dini hari. Jam 3 pagi ya, itu azan subuh. Kita sholat subuh gitu kan. Nah, artinya kalau udah azan kan nggak boleh makan lagi itu, batas sahur itu ya. Nanti maghribnya itu hampir jam 8. Karena kita sholat isya itu lebih dari, udah mau jam 10 sholat isyanya. Selesainya itu jam 11 itu baru beres sholat isya. Ya, apalagi kalau ada kultum, 11:30 tuh beres. Di 11:30 itu kita berbubar. Saya kadang sampai ke penginapan itu ya hampir jam 12. Karena di masjid kan ngobrol, apalagi kalau ada yang ngeluarin kue, kopi, wah lama itu pulangnya dari masjidnya. Jadi saya ingat kadang hampir jam 12 baru nyampe tempat penginapan, tempat istirahat gitu kan. Dan bahkan seringnya nggak tidur, karena jam 2 harus sahur lagi gitu kan. Tahun 2030 kita puasa 2 kali dalam setahun, 6 Januari dan 26 Desember, Masya Allah. Dokter Prita udah ngitung ya, 2030 ya. Insya Allah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan disampaikan usia kita insya Allah ya. Nah jadi begitulah, kata Yusuf Kartawi ada hikmahnya, kita muter. Jadi puasa itu kadang di musim dingin, kadang di musim panas ya. Kadang musim semi di belahan Eropa ya. Kalau kita kadang di musim hujan, kadang di musim kemarau ya, muter. Itu hikmahnya. Baik. Inilah puasa ya dalam terminologi Islam dan lebih mudah ya, lebih banyak pahalanya ya daripada umat-umat sebelumnya. Mengapa? Kalau tadi kita bicara tentang fadhail Ramadan, keutamaan Ramadan, bahwa kalaupun kita hanya puasanya cuma sebulan, tapi pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa 10. Ya, karena likulli hasanatin bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Karena itu Rasul mengatakan sallallahu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan. Kemudian dalam hadis lain ada tambahan summat ba'syit dan Syawal, ditambah dengan hari bulan Syawal. Jadi puasa sebulan penuh lalu ditambah dengan sunnah 6 hari di bulan Syawal, fa ka'annahu shaumad dahr. Maka dia seperti orang yang berpuasa setahun. Ya, jadi penjelasannya sebulan itu disamakan dengan 10 bulan, ya, kan dilipat ke 10 ya, dan 6 harinya itu sama dengan berpuasa 2 bulan. Ya, 60 hari ya. Jadi karenanya orang yang berpuasa sebulan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa sanah kamilah. Kalau Nabi Daud kan enggak. Nabi Daud itu cuman 2 kali lipat pahalanya. Ya. 2 kali lipat pahalanya. Kalau kita kan 10 kali lipat. Sholat juga, sholat itu 10 kali lipat. Makanya kalau sehari semalam kita sholatnya 5 kali, itu pahalanya 50 kali. Persis ketika pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah menurunkan itu. Pernah kita bahas gitu ya, hikmahnya. Nah baik, lalu bagaimana kita mengoptimalkan Ramadan ini agar lebih berkah dan lebih banyak pahala serta tidak lewat begitu saja, karena ada juga orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ya, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa puasanya kecuali lapar dan dahaga. Bagaimana agar puasa ini ya ketika kita berada di Ramadan nanti ya dia lebih optimal. Nah, ini tambah atau pokok dari kajian pada malam hari ini ya. Nah, jazakumullah, persiapan. Nah, ini intinya. Inilah intinya, persiapan. Sebab segala sesuatu yang kalau kita siapkan dengan baik, maka hasil juga akan maksimal. Ya. Bahkan ada yang mengatakan al-i'dad wal isti'dad. Ya, persiapan itu nisfu an-najah, separuh kesuksesan. Ya. Jadi sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang diniatkan, sesuatu yang diagendakan, itu keberhasilannya bisa lebih dari 50%. Ya, kalau kita bicara tentang teori kesuksesan gitu ya. Nah, jadi Ramadan ini harus diagendakan, harus direncanakan, harus disiapkan. Jadi sama seperti orang ceramah, ya, ceramah misalnya atau kajian disiapkan, ya, baik maksimal atau tidak, itu akan berpengaruh pada hasilnya nanti. Ya, saya kalau sirah nabawiyah mungkin semi tidak saya siapkan, no problem, karena memang ini bahasan saya yang setiap hari filenya sudah ada, saya tinggal sampaikan, mengulang.
Tapi misalnya seperti kajian-kajian fikih, bahkan besok saya ada kajian tafsir surat Ad-Duha gitu kan, itu saya harus siapkan pagi ini atau besok pagi. Kalau enggak, ya enggak bisa. Atau malam hari minimal di tangan saya ada kitab fikih sunnah yang saya pegang gitu ya, dan sudah saya buka ya kitab tentang shaum Ramadan, bab tentang shaum Ramadan halaman 575. Udah, ini kan bagian persiapan. Ramadan juga demikian, kita harus melakukan al-i'dad wal isti'dad, persiapan. Apa saja yang harus kita siapkan? Saya merilis paling tidak 4. Pertama adalah al-i'dadul ilmi, persiapkan keilmuan. Ini harus kita miliki. Bagaimana memasuki Ramadan nanti kita sudah memahami ilmunya. Sebab sebuah ibadah kalau kita lakukan dengan pengetahuan yang maksimal, maka hasil juga akan maksimal. Sama seperti orang sholat nih. Sholat, kalau kita ngerti rukunnya, kita ngerti syaratnya, kita ngerti sunnah-sunnahnya, maka insya Allah akan lebih maksimal. Cuman kalau sholat misalnya nggak usah sholat, wudhu aja penuh dengan keraguan misalnya kan, belum ngerti banget, wah dia nggak akan sempurna sholat atau wudhu ataupun sholatnya. Ya. Nah, jadi ini persiapan. Karenanya kita ya di kita itu ada tradisi misalnya cucurak atau tarhib Ramadan. Nah, saya kira ini menarik gitu ya, yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh negara-negara lain, di mana pada acara-acara seperti itu atau seperti kita lakukan hari ini ada penjelasan ulang dari para ustadz. Bila perlu kalau ragu ditanyakan. Ya. Jangan-jangan di antara kita hari ini masih ada yang bingung, ya, apakah gosok gigi itu batalin puasa atau tidak, misalnya gitu kan? Atau misalnya vaksin, ya, para dokter sekalian, vaksin itu batalin puasa atau tidak? Atau misalnya menggunakan infus bagi orang sakit itu batalin puasa atau tidak? Atau para ibu misalnya ketika Ramadan tiba masih punya utang bulan lalu, gimana solusinya? Ini kan masalah keilmuan. Atau misalnya bagi orang ibu yang hamil, ibu hamil itu dia membayar qadha atau membayar fidyah. Ya, fidyah itu seberapa sih? Nah, ini kan pernak-pernik ya, yang berhubungan dengan puasa. Itu harus kita pahami dari sekarang. Sehingga ketika kita masuk nanti bulan Ramadan, kita sudah memiliki ya, al-i'dad al-ilmi, persiapan keilmuan yang matang. 1. Yang kedua, agar bisa optimal di bulan Ramadan nanti adalah mempersiapkan al-i'dad al-jasadi, persiapan fisik. Fisik kita harus kuat. Fisik kita harus sehat. Sebab kalau kita berada di masuk bulan Ramadan dengan kondisi fisik yang sehat, puasa akan lebih nyaman. Ya, sholat tarawih, bahkan bila perlu kita tantangin imamnya, ayo imam, ya, mau baca ayat berapa kita siap gitu kan. Tapi kalau sakit atau badannya lemes, wah itu 8 rakaat aja ngeluh gitu ya. 8 rakaat ngeluh. Jadi kalau kita sehat, puasa enak, sholat tarawih nyaman, baca Quran juga mungkin sehari bukan 1 juz, tapi 2-3 juz kalau kita sehat, dan melaksanakan aktivitas yang lainnya juga tidak akan terganggu. Al-i'dad al-jasadi, menyiapkan fisik kita. Karena mulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita ya, terutama yang saya suka ingatkan anak-anak hari ini ya, tidak tidur terlalu malam, menjaga keseimbangan kita, istirahat yang cukup, olahraga juga yang cukup gitu kan. Jadi kita betul-betul menyiapkan diri kita ya agar Ramadan tiba kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan full prima ya. Karena mau tidak mau ketika Ramadan nanti akan ada perubahan dalam mekanisme kehidupan kita. Yang tadinya biasa sarapan tidak sarapan, yang tadinya biasa ngemil tidak bisa ngemil, dan itu pasti akan berpengaruh pada diri kita. Karenanya di antara persiapan itu adalah persiapan fisik. Yang ketiga, jemaah, persiapan ibadah. Persiapan ibadah. Apa maksudnya? Jadi di bulan Ramadan nanti ada beberapa ibadah yang dominan. Ada beberapa ibadah yang dominan kita lakukan. Antara lain, saya mencatat 4. Pertama, puasa. Yang kedua, sholat malam dalam kurung tarawih. Yang ketiga, baca Quran, dan yang keempat, sedekah. Ini 4 ibadah yang dominan kita lakukan, paling sering kita lakukan selama bulan Ramadan. Puasa. Kita siapkan puasa. Bagaimana caranya? Ya, rajin-rajin berpuasa di bulan Syaban ini. Ini masih ada waktu minimal 2 hari lagi barangkali ya. Senin besok gitu kan, dan Kamis. Maaf,
besok Kamis ya. Nah, Kamis besok dan Senin plus Kamis lagi, ada 3 kali kalau kita pengen puasa Senin Kamis ya. Bagi yang pengen puasa Daud ya masih banyak waktunya. Nah, hanya saja diwaspadai dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah ya melarang terutama bagi yang jarang berpuasa untuk berpuasa pada sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu memang ada hadisnya. Tapi sebelumnya boleh. Nah, ternyata ini fungsinya gitu kan bukan hanya untuk mendapatkan pahala, tapi juga untuk mempersiapkan diri kita. Jadi dia nggak kaget. Bayangin ada orang setahun dia nggak pernah puasa sama sekali. Begitu Ramadan tiba dia puasa. Itu banyak yang pada hari-hari pertama itu ya tumbang gitu ya, apalagi kalau anak-anak. Ini kita yang masih punya anak kecil mungkin ya membiasakan berpuasa dimulai bulan ini, Syaban ini. Senin Kamis minimal. Begitu tiba bulan Ramadan kita sudah siap. Jadi ibarat naik kendaraan itu bukan gigi 1 lagi, udah gigi 3 gitu ya, tinggal ngebut aja gitu ya. Nah ini saum ya, bermanfaat untuk ibadah kita plus untuk kesehatan kita juga. Ya. Kemudian ibadah lainnya tarawih, ya, sholat malam. Mulai dari sekarang kita sudah mulai tarawih. Ya, tentu jangan bilang tarawih, ya. Namanya qiyamul lail, sholat malam. Mau setelah isya atau malam hari, tengah malam atau akhir malam boleh. Ya, jadi sholat malam itu adalah sholat yang relatif fleksibel waktunya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu. Ya, jadi waktu salat malam Rasulullah itu ya adna min sulusai lail pada awal malam. Ya, jadi ba'da isya sampai mungkin sekitar jam 11. Wa nisfahu atau tengah malam, jam 11 sampai jam 2. Ini tengah malam. Ya, ketika puncak malam ya. Nah, wa sulusahu atau sepertiga akhir malam, dan ini yang paling afdal. Jadi sholat malam itu harus suka sampaikan, kita harus bikin easy, gampang. Jangan tahajud bawaannya itu berat gitu ya. Hanya dikerjakan oleh ustadz, kiai atau orang yang lagi ada masalah. Kalau ada masalah tahajud gitu ya. Nah, ini enggak. Satu yang enteng gitu ya. Mengapa tidak? Karena waktunya fleksibel. Apalagi sekarang misalnya subuhnya jam 4 lewat 43. Kalau kita bangun jam 4, masih sangat bisa sholat malam. Bisa dapat 4 rakaat atau 7 rakaat tambah witir ya, atau 11 rakaat kalau memang suratnya tidak panjang. Ini sholat malam. Ya, waktunya bebas asal malam hari. Yang kedua, rakaatnya juga kita diberikan kebebasan. Mau 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 20 boleh, 36 boleh, 100 rakaat juga boleh. Asal tidak menzaliminya. Nah, ini ibadah yang kedua. Ibadah yang ketiga adalah membaca Quran. Baca Quran juga demikian, kita harus siapkan dia baca Quran. Ini bila perlu saya suka sampaikan curi start ibadah. Ini apa maksudnya? Ya puasa kita curi start dari sekarang. Kayak mulai kita curi start dari sekarang. Baca Quran juga demikian. Boleh Ustaz, boleh banget. Misalnya sekarang atau besok lah kita mulai ya. Curi startnya mulai dari awal. Al-Fatihah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah terus ya. Pas begitu nyampe Ramadan nanti kita udah masuk juz 10. Juz 10. Bagaimana? Ya terusin aja. Ya. Jadi wah keren tuh ya. Yang lain baru start juz 1 kita udah juz 10. Ini namanya curi start. Nah, nanti begitu akhir Ramadan gitu kan. Ya upayakan kita tiba di juz 10 lagi. Sebab kalau sampai juz 30 saja, ya kita cuma dapat 20 juz namanya gitu kan, nggak khatam. Bahkan dianjurkan kita berdasarkan sunnah fi'liyah Rasulullah, beliau rutin menghatamkan Ramadan menghatamkan Al-Quran pada setiap Ramadan. Para sahabat Nabi juga demikian, yang sekali, 2 kali, 7 kali, bahkan Imam Syafi'i itu pernah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali satu Ramadan. Jadi sehari 2 kali khatam. Jadi mungkin banget. Masuk akal banget. Ya, karena bagi orang yang sudah lancar baca Quran, ya mungkin butuh sekitar 7-8 jam saja dia sudah khatam. Kemarin saya mungkin pernah cerita anak saya yang nomor 2, dia Husnul Khotimah Kuningan itu ya dari jam 8 pagi ya sampai maghrib khatam 30 juz sekali duduk setoran gitu ya. Jadi tasmi' 30 juz ya sekali duduk judulnya ya. Nah, itu pun sudah dipotong sholat zuhur, makan siang, sholat asar, bahkan startnya itu agak mundur. Jadi itu bisa gitu ya. Nah,
Jadi kalau dihitung waktunya ya butuh 10 jam lah ya, karena banyak istirahat tadi. Tapi Imam Syafi'i bisa 8 jam khatam gitu ya. Nah ini baca Quran. Jadi kita mulai dari sekarang dan kita niatkan nanti mengkhatam Al-Quran. Yang terakhir adalah sedekah. Ini juga bisa kita mulai dari sekarang. Sehingga kalau 4 ibadah ini kita optimalkan dari sekarang gitu kan, maka begitu Ramadan nanti tiba kita lebih bisa optimalkan lagi. Kalau di hari-hari biasa sedekahnya biasa saja, maka di Ramadan nanti bisa lebih luar biasa. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Persiapan yang keempat. Ini sebagai penutup, nanti silakan disiapkan pertanyaannya, bisa lewat chat ya, ataupun disampaikan secara langsung ya. Terakhir, persiapan apa tadi, ilmu, persiapan fisik, persiapan ibadah, dan terakhir adalah al-i'dad al-mali, persiapan finansial, persiapan keuangan. Apa maksudnya? Pernah ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz, Ramadan kan mestinya kita hemat ya, kan nggak ada sarapan, tidak ada juga makan siang, ya buka puasa. Tapi kenapa sepertinya saya lebih boros ya katanya. Ini curhatan mama ya. Curhatan mama. Ini curhatan ini Pak Dokter jauh sebelum minyak goreng naik ya. Ini kalau minyak goreng harganya naik bisa lagi nih curhatnya lebih banyak lagi. Nah jadi kok nggak hemat gitu kan? Mestinya kan hemat. Saya bilang begini, Bu, tidak ada hadis, tidak ada ayat atau ungkapan ulama yang mengatakan bahwa Ramadan itu bulan hematisasi. Bulan di mana kita dianjurkan menghemat. Enggak. Anjuran menghemat itu pada setiap bulan. Kapanpun, bukan hanya Ramadan. Kapanpun kita hemat gitu dianjurkan. Jangan boros. Wala tubazir tabzira. Innal mubazirin kana ikhwana syayatin. Jadi boros itu perbuatan setan. Namun kembali ke Ramadan ya, sebaliknya Ramadan itu harus kita jadikan sebagai bulan spesial. Bulan yang tidak biasa. Dan karena spesial, maka anggaran juga harus spesial. Para bapak yang hari ini mungkin sering memberikan uang belanja kepada keluarga, kepada istri, nitip ke istri untuk distribusikan ke kepentingan kita harian, misalnya 5 juta atau 4 juta. Nah, Ramadan dilebihin, gitu kan, supaya kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai bulan spesial. Karenanya, misalnya buka puasa, buat spesial. Ya, jadi apalagi yang masih punya anak-anak, gitu kan, yang masih proses belajar. Itu saya anjurkan ya, sahurnya ya harus dibuat spesial kesukaannya gitu kan. Buka puasa juga demikian ya. Jangan hari pertama sahur udah telur ceplok, wah ini alamat nggak beres gitu ya. Hari ketiga puasa sudah sarden gitu ya. Nah jadi harus dibuat spesial. Ini disebut dengan al-i'dadul mali, persiapan finansial, keuangan. Jadi jangan sampai ketika Ramadan nanti ya, mestinya kita masih jungkir balik nyari duit. Para ulama dulu ketika Ramadan tiba mereka udah santai gitu ya, lebih banyak beribadah, baca Quran, tidak jungkir balik lagi mencari uangnya, walaupun tidak terlarang asal bisa kita jaga keseimbangan. Nah ini beberapa poin yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut sucian bulan Ramadan, dan berharap kita bisa mengoptimalkan ya, Ramadan nanti dengan ibadah atau dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat insya Allah. Ini mukadimah pada malam hari ini ya. Sudah 40 menit berlalu ya, dari kajian pada malam hari ini. Saya serahkan kembali ke Ustaz Hengki untuk mendraft acara kita. Jika ada pertanyaan atau hal lainnya, kita ada waktu insya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Keren, luar biasa materi yang disampaikan Ustaz Hengki. Ringkas, lugas, dan luar biasa. Ya, baik. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya peringatkan untuk peserta untuk bisa mengisi daftar hadir ya. Yang sudah dipersiapkan untuk siapkan. Baik, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Tafadhol. Ya. Silakan yang mau ini raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Pak Amin. Silakan. Saya lagi di jalan ya Ustaz. Saya mau tanya bagaimana sih kalau misalkan Terputus.
Masih di jalan kayaknya, Ustaz. Ya, oke. Ya, terputus. Apakah masih tersambung? Enggak. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Langsung kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit menjelang pukul 21. Masih ada banyak untuk sisa waktunya. Tafadhal. Dipersilakan. Ada? Sambil nunggu mungkin Ustaz ya. Nah, Ya. mungkin dari saya yang bertanya nih. Silakan. Ya, baik Ustaz. Mungkin ini kan terkait dengan kita kan banyak relawan-relawan yang terjun di bencana nih Ustaz. Oke. Artinya kan bencana alamnya merupakan ya takdir Allah ya yang sudah dituliskan dan tidak bisa hindarkan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang sering masuk ke saya juga gitu. Bagaimana sih hukum berpuasa saat kondisi bencana, Ustaz? Artinya kan kalau ketika kondisi bencana kan memang logistik kadang kesulitan gitu ya. Apalagi kemarin di banjir di Kota Serang itu mengepung itu untuk mencari logistik akan susah. Nah, ini mungkin pertanyaan bisa di ini saat kondisi berpuasa dalam kondisi bencana, karena kita bisa memungkinkan juga pada saat Ramadan kondisi bencana ada bencana juga gitu Ustaz. Benar Ustaz? Jadi begini, ketika Ramadan tiba atau kewajiban puasa tiba, ada beberapa orang atau kategori yang boleh tidak puasa, bahkan ada juga yang tidak boleh berpuasa. Ya. Boleh dalam arti ya rukhsah. Ya. Siapa mereka ini? Nah, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini ada dua, ada yang tidak bisa selamanya puasa, ada yang tidak bisa puasa di Ramadan saja. Ya. Nah, orang-orang yang seperti sampaikan tadi itu termasuk orang yang berada pada kondisi indal masyaqqah, dalam kesulitan. Ya, dalam kesulitan. Nah, kesulitan ini bisa karena sakit atau bisa karena kerja keras gitu kan, kuli bangunan misalnya kan, yang tidak mungkin berpuasa dan tidak mungkin ditinggalkan pekerjaannya gitu kan. Nah, dia masuk kategori hukum orang yang sakit tapi yurja syifa'uhu. Ya, jadi orang yang sakit tapi diharapkan akan ada sembuhnya. Artinya dia boleh tidak berpuasa, ya. Lalu kemudian menggantinya di hari yang lain. Nah, tapi sebagian ulama mensyaratkan dia harus puasa dulu, tetap puasa. Nanti kalau nggak bisa, nggak kuat, maka dia boleh membatalkan puasanya, termasuk orang yang dianggap sakit. Ya, dan nanti dia qadha di hari yang lain. Nah, jadi jangan, nggak boleh misalnya walaupun dalam bencana dan seterusnya langsung nggak puasa, ya nggak boleh. Jadi harus mencoba dulu. Ya. Kalau betul-betul nggak kuat gitu kan, nggak kuat karena memang dia harus bekerja dan karena kondisi yang menyebabkan sehingga dia tidak bisa berpuasa, nah dia boleh batalkan puasanya dan menggantinya di hari yang lain. Sama seperti supir truk misalnya atau pekerja bangunan gitu kan, banyak juga yang nanya, gimana Ustadz kami begini-begini, atau ada saudara saya dia emang harus kerja, kalau enggak makan apa gitu kan. Nah, sementara kan kuli bangunan kan hidup yang keras. Nah, sama jawabannya, dia harus mencoba berpuasa dulu. Tapi kalau betul-betul nggak sanggup gitu kan, sampai pingsan misalnya, maka jangan nunggu sampai pingsan lah gitu ya. Itu kan terasa gitu ya. Maka dia boleh batalkan puasanya dan terasa orang yang kategori yang sakit wa yurja syifa'uhu dan memungkinkan disembuh sehingga dia bisa menggantinya di hari yang lain. Jadi bukan membayar fidyah, ya. Jadi begitu, dicoba dulu. Tapi jangan ngaku tiba-tiba belum dicoba udah nyerah gitu kan? Enggak, karena nanti kita lihat kondisi musibahnya. Musibahnya seperti apa? Ya, apakah musibah yang membuat dia memang kesulitan banget? Ya, bisa masuk kategori tadi itu ya. Tapi bisa jadi musibah misalnya apa tadi, banjir misalnya kan, sehingga yang menyebabkan dia sulit puasa apa? Kelelahankah atau tidak ada yang untuk sahurkah atau kendala lain apa? Jadi tidak bisa dihindarkan. Karenanya simpulannya adalah dia tetap berusaha untuk puasa. Andai tidak bisa, maka dia dapatkan puasa. Begitu mungkin, Ustaz Haki. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Ya, Ini mungkin ada pertanyaan di kolom chat Ustaz.
Membacakan dari Pak Tom AF. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya kalau dari sisi kesehatan itu lebih bagus puasa Nabi Daud atau puasa Ramadan? Terima kasih Ustaz. Wassalam. Ya. Halo Ustaz. Ya, kalau dari aspek apa tadi kesehatannya, ya. Kalau dari aspek kesehatan mungkin tergantung masing-masing orang, tidak bisa digeneralkan, ya. Tapi terus terang, bagi saya gini, Ustaz Hengki, saya pernah ngisi pengajian di sebuah masjid, Ustaz, antum ane invite di grup, ya grup apa sekarang? Grup puasa Daud. Puasa Daud, maksudnya, iya ini grup di sini yang dimasuk di grup ini orang-orang yang rutin puasa Daud, Ustaz. Saya bilang dulu, saya belum bisa rutin. Saya bilang kan, saya ngaku aja, jangan masuk di grup Ustadz pula yang lain puasa dia enggak kan, jadi konyol juga jadinya. Saya bilang sampai sekarang saya enggak belum masuk tuh ya karena saya belum bisa rutin. Ya, atau ya masih jarang Senin Kamis oke lah. Tapi kalau puasa Daud, saya mungkin punya alasan seperti Abu Hurairah, Ibu Prita ya. Jadi Abu Hurairah itu kalau dibandingkan dengan siapa? Abdullah bin Amr bin As, ya, dia kalah puasa sunnahnya. Abdullah bin Amr bin As itu dia rajin banget puasa. Kalau saya kurang kata Abu Hurairah. Mengapa? Karena kalau saya puasa saya lemes. Sehingga saya tidak bisa mengerjakan banyak hal. Jadi dia memilih untuk mengerjakan banyak hal dan tidak berpuasa sunnah. Nah, saya juga mungkin kadang seperti itu gitu ya. Seperti besok. Senin kemarin alhamdulillah puasa. Tapi besok sepertinya enggak. Ya, bukan apa-apa. Besok itu kami ya tes kebugaran. Tes kebugaran untuk persiapan haji. Keliling sekian kali lapangan sempur besok. Kayaknya tidak kuat kalau puasa dan angkat tangan duluan gitu ya. Nah setelah itu saya ngisi kajian offline di Sentul. Setelah itu ngisi lagi di daerah Ciamas. Dan itu saya mau bawa mobil sendiri. Jadi saya ngambil pahala kajian saja. Mungkin puasa bisa di hari lain. Nah, jadi artinya kalau dari sisi kesehatan nggak bisa digeneralkan gitu ya. Jadi ada orang yang memang dari awal sanggup dan rata-rata ada Pak Nurholis kalau saya boleh sebut namanya. Dia merasa segar Ustaz, sehat. Alhamdulillah ya dengan puasa Daud. Ada orang seperti itu gitu ya. Tapi sebaliknya ada orang yang mungkin seperti saya tadi ya. Jadi baru bisa memaksimalkan di bulan Ramadan. Justru di puasa Daudnya ya belum bisa sementara ini karena banyak seperti tadi pagi saya jam 9-an itu saya udah berangkat kemarin ke Cengkareng karena ngisi kajian di sana. Ke Cengkareng itu kan sama kita luar kota. Jadi ngisi kajiannya 45 menit tapi perjalanan dari Bogor ke Cengkareng itu bisa hampir 2 jam bolak-balik. Saya bawa sendiri ya. Nah, jadi tadi pagi ngisi bea cukai di Tanjung Priuk sama juga gitu ya. Jadi kalau puasa agak terasa yang itu ya. Jadi jawabannya ya mana yang bagus untuk kesehatan ya tergantung masing-masing orang. Ada orang yang memang dengan berpuasa Daud itu dia akan lebih enteng tubuhnya, baik dari sisi mental ataupun bahkan lambungnya gitu kan. Tapi ada juga yang jadi nggak bisa. Bahkan ini bukan mencari kebenaran. Dalam riwayat Anas bin Malik itu Nabi pernah mengatakan ketika dalam suatu peperangan sebagian sahabat Nabi puasa dan sebagian tidak. Ya, apakah orang yang tidak puasa itu lebih gesit? Dia nyiapin unta, kuda, ngasih makan hewan tunggangan mereka. Sementara yang puasa punya alasan mereka rebahan tidur gitu kan. Apa kata Rasul? Zahabal al-muftiruna biujurihim. Atau kama qala Rasul. Zahabal muftiruna biujurihim. Sungguh orang-orang yang tidak puasa ini ya, mendapatkan pahala. Karena itu tadi, zahaba al-muftiruna biujurihim. Mereka pergi dengan mendapatkan pahala karena banyak melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang puasa. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Satu lagi mungkin ada yang bisa mau menyampaikan atau pertanyaan, tafadhol. Silakan. Tidak ada. Sepertinya nggak ada Ustaz. Sudah puas. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan kita, insya Allah pada saat happy saya sampaikan syukran jazakumullah khair jazaa Ustaz atas materi kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa terkait dengan optimalisasi bulan Ramadan ini bahwa
segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Maka ketika kita sudah ada niat, ya sudah ada rencana, sudah ada persiapan sebelumnya, maka keberhasilannya itu akan maksimal. Nah, tadi disampaikan oleh Ustaz Tepi ada 4 persiapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah al-i'dad al-ilmi, persiapan keilmuan yang matang, kemudian al-i'dad al-jasadi, persiapan fisik, kemudian al-i'dad al-ibadi atau ibadah, ya, persiapan ibadah, baik itu puasa, kemudian qiyamul lail, kemudian baca Quran dan sedekah. Kemudian yang terakhir adalah al-i'dad al-mali atau persiapan finansial. Artinya karena Ramadan adalah bulan spesial, Ramadan adalah bulan istimewa, maka finansial atau anggarannya pun harus spesial gitu ya, Zat. Masya Allah. Ini untuk para bapak dan juga yang lain. Baik, syukuran jazakallah Ustaz atas kehadirannya dan penyampaian materi kali ini, dan saya sampaikan juga syukuran jazakallah pada owner kita, guru saya juga Dr. Bas, kemudian Dr. Prita, ada Pak Jazuli, Dr. Wizar dalam perjalanan fi amanillah, Dr. Wizar dan juga rekan-rekan, kemudian yang dari Bengkulu dan rekan-rekan yang lain, Bulan Sabit Merah yang lain. Alhamdulillah, mungkin saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan, dan sebelum saya serahkan untuk penutupan kajian kepada Ibu Kurnia dari Rumah Sakit Al Fauzan untuk menutup penutupan acara menjelang Ramadan ini, saya sebagai moderator menyampaikan mohon maaf bila ada kesalahan. Dari saya Akhirul Karam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Kurnia, Rumah Sakit Al Fauzan. Tafadhal, saya silakan Ibu Kurnia. Ibu Kurnia ada? Terdengar suara saya? Terdengar, ya. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Hengki yang sudah memandu atau menjadi moderator pada pertemuan terakhir kita di bulan tahun 2002 untuk penutupan sebelum kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ustaz Hafi, terima kasih atas ilmunya kepada kami semua yang ada di sini. Semoga puasa nanti kita bisa menjalankan dengan lebih khusyuk, lebih sempurna lagi ibadahnya dari tahun-tahun yang lalu. Kami seperti biasa Ustadz, setiap tahun kita ada acara tarhib yang isinya adalah sebagai ajang untuk meminta maaf antar lembaga atau antar karyawan, antara direksi dan karyawan. Tapi karena adanya pandemi, kita saling memaafkan di Zoom meeting ini. Jadi untuk awal, Dr. Basuki selaku pengawas. Suaranya mungkin di mute bukunya. Suaranya kurang ini. Hilang ya? Ya, kepada Dr. Basuki, mohon maaf. Saya persilahkan untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk acara pada malam hari ini. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati guru kita Ustaz Happy Andi. Jazakumullah khairan katsiran atas tausiahnya. Teman-teman semua dari BSMI, Bapak Muhammad Jazuli Ambari, Bapak Rudi, Dr. Prita Kusumaningsih, Pak Hengki dan seluruhnya, dan teman-teman dari keluarga besar Wason juga yang hadir di sini, dari klinik dan dari rumah sakit. Alhamdulillah, dengan izin Allah, walaupun pandemi, kita tetap bisa mengadakan kajian yang biasanya offline, kita lakukan secara online. Dan seperti biasanya, ketika Ramadan kita tutup kegiatan dan kita masing-masing mencoba untuk fokus pada ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi, memang demikian biasanya
kegiatan pengajian berakhir pada akhir-akhir Ramadan insyaallah, dan insyaallah akan dibuka kembali setelah Hari Raya Idul Fitri insyaallah. Kita bersyukur semoga kita diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam agar kita bisa memasuki Ramadan dengan rasa senang dan diberikan kesehatan kekuatan agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan dan juga betul kata Ustadz, beberapa tadi juga sahabat-sahabat kita yang sudah keluarga, bahkan keluarga kita yang mendahului juga tadi pagi ada ayahanda Ibu Hajar, kalian kita yang juga wafat. Semua menjalani takdirnya masing-masing. Semoga kita bisa diberikan kemudahan dalam ibadah Ramadan. Baik atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Al-Fauzan, Klinik Fauzan dan BSNI, kami mengucapkan selamat Ramadan. Insyaallah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kemuliaan. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu Kurnia yang mau disampaikan? Terima kasih Dr. Basuki. Di sini juga sudah hadir juga Dr. Prita. Mungkin Dr. Prita ingin menyampaikan sesuatu, memberi semangat kepada kami semua di sini. Dipersilakan Dok. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Direktur Rumah Sakit Al-Fauzan mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh karyawan Rumah Sakit Al-Fauzan maupun Klinik Al-Fauzan maupun sejawat di Bulan Sabit Merah Indonesia. Semoga pada tahun ini pencapaian kita di bulan Ramadan itu melebihi tahun berikutnya, baik pencapaian secara ibadah maupun pencapaian secara aktivitas profesi, ya. Artinya dalam menolong orang, ya, dalam mengelola rumah sakit itu juga menjadi ada peningkatan. Demikian juga secara ibadah. Itu yang saya harapkan, terutama untuk saya sendiri, tetapi saya juga mengharapkan agar seluruh karyawan juga ada peningkatan dalam pencapaian ibadahnya. Demikian saya mohon maaf lahir dan batin dalam memasuki bulan Ramadan ini. Juga kepada Ustadz Happy Andi, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam membimbing kami, dan untuk pekan depan sampai dengan selesainya Ramadan mungkin kita akan fokus kepada ibadah-ibadah Ramadan, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di bulan Syawal, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pita. Mungkin selanjutnya Pak Jajuli ingin menyampaikan sesuatu, perwakilan dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Tes suara sudah. Tes. Terputus-putus Pak. Ya. Suara masuk. Masuk ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kami selaku perwakilan dari Bulan Sabit Indonesia memohon maaf lahir dan batin kepada yang kami hormati Ketua MPA BSNI, Dr. Basuki, Ustadz Happy Andi yang selama ini memberikan taujih kepada kami, barangkali kami melakukan kesalahan-kesalahan,
dalam interaksi, dan juga kepada seluruh relawan DSNI yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga pada teman-teman dari Rumah Sakit Al Fauzan dan juga Klinik Al Fauzan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadi ladang buat kita semua untuk membersihkan diri, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bekal kita untuk mendapat kemenangan, ketakwaan, dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga semuanya bisa kita raih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami saya selaku manajemen mewakili teman-teman semua yang hadir di sini, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya selama ini dalam bekerja. Semoga kami bisa menjalankan tugas yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ini. Dan kebetulan juga saya dengan teman-teman Bulan Sabit di sini sedang ada di Sukabumi, Dok. Di sini sudah mengunjungi Bu Hajar, Dok. Anak Bu Hajar. Iya. Itu Bu Hajar ya? Oh, Iya, Dok. Iya, Dok. ya, alhamdulillah. Sedang Kami- takziah di rumahnya Bu Hajar, Dok. Ya. Kami turut berkacita ya, Bu Hajar. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim lahu wa adkhilhu jannata ma'al abrar. Ya, salam buat keluarga. Sudah dimakamkan ya ayahnya? Udah tadi. Ya, semoga insyaallah husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Salam buat keluarga besar ya di Sukabumi. Iya. Iya. Terima kasih, Dokter, atas doanya. Semoga Bu Hajar bisa tabah ya, Bu Hajar ya. Terima kasih. Mungkin untuk sesi ini saya akhiri. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan untuk ditutup dengan acara dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Happy. Dipersilakan. Baik, kita sempurnakan dengan doa. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita dan kemudian melancarkan segala urusan kita, menyampaikan usaha kita ke bulan Ramadan, sehingga kita bisa menapaki hari-hari berkat tersebut dan lulus dengan sempurna, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana rizqna 'ilman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'al al-Qur'ana syafi'an lana yawmal qiyamati wa li ahlina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan. Ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya juga ya mengaturkan mohon maaf atas segala kekeliruan selama ini dalam interaksi khususnya kajian-kajian online. Mengutip ya, kata-kata orang Betawi itu ya, kalau ada sale-sale kate ya, mohon dimaafkan ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih ya.
Jazakallah khair, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Marhaban ya Ramadan. Makasih dok. Sama-sama. Izin pamit. Sehat semua. Ramadan, dokter. Jangan lupa absennya ya.